Oh ya, Vinod. Ya, ada apa, Manju? Vinod, kau sudah bicara dengan pengembangnya? Kapan kita bisa mendapatkan apartemen itu? Iya, Manju. Mereka bilang kita bisa menempatinya sekitar 1,5 bulan lagi. Manju, aku berpikir kenapa kita tidak ajak ayah dan ibu ke apartemen kita. Tempatnya cukup besar kan? Dan kita bisa dengan nyaman di sana. Dan sebentar lagi Farsha akan menikah. Berarti hanya orang tua dan anak kecil yang tinggal di sana. Tapi Vinod, aku rasa ayah dan ibu tidak akan mau ke sana. Maksudku sudah 40 tahun mereka tinggal di sini kan? Mereka hampir menghabiskan seluruh hidup mereka di sini. Mereka pasti sudah terikat dengan tempat ini, Vinod. Lagi pula, Archana juga akan tinggal di sini setelah perceraiannya. Manju, meyakinkan ayah dan ibu adalah tanggung jawabku. Dan untuk masalah Archana, dia juga akan ikut kita tinggal di sana. Ibu, aku sudah dapatkan uangnya. Kita laksanakan saja upacara pemandian bayinya. Manaf, tadi ayah menelpon karena perceraianmu dengan Archana tinggal beberapa hari lagi. Dia ingin kita menetapkan tanggal pernikahan kita nanti. Kurasa itu benar, karena menurutku pernikahan kita sama pentingnya dengan upacara pemandian bayiku ini. Dengar, Sravani, apa yang akan terjadi pasti terjadi. Dan sampai Archana dan Manaf resmi bercerai, kita tidak akan menetapkan tanggal pernikahan kalian. Tapi ibu... Aku nanti yang akan bicara dengan ayahmu. Menurutku, sampai sekarang Archana masih menantu di keluarga ini. Masih ada 8-10 hari lagi menjelang perceraian mereka. Statusnya tetap sebagai istri Manaf sampai saat itu. Tapi ibu, untuk apa semua ini? Archana akan pergi beberapa hari lagi. Lalu kenapa kau mengkhawatirkannya, ibu? Kenapa aku khawatir? Karena dia telah banyak memikirkan kita. Aku terkejut bagaimana kau bisa berpikir seperti itu kepadanya. Sravani, Archana telah memberikan haknya dan semuanya untuk dirimu. Tidak bisakah kau memberinya kebahagiaan walau hanya 8 hari? Tapi Bu, belakangan ini aku melihatmu. Sering sekali kau menghina dia. Dia sudah berusaha memperlakukanmu dengan baik. Tapi kau tidak sopan kepadanya. Kenapa? Apa kesalahannya padamu? Sravani, ingatlah satu hal. Archana ini adalah alasan kau tetap tinggal di rumah ini. Kau di rumah ini karena Archana akan pergi dari rumah ini. Bagaimana kalau Archana memutuskan untuk tidak jadi bercerai? Aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Kau bisa memikirkannya sendiri. Dan kau pun pasti bisa mengerti apa yang tidak terucapkan. Baiklah, Farsha. Iya. Aku berpikir besok adalah hari liburku. Benarkah? Bagaimana kalau kita ke rumah ibumu? Apa pendapatmu? Sudah lama aku tidak bertemu ayah dan ibu. Dan juga adik iparku. Aku ingin mengganggunya sedikit. Itu masalah antara kakak ipar dan adik ipar. Bagaimana mungkin aku ikut campur? Tapi ayo kita ke sana. Ibu, masuklah. Ada apa, Bu? Ibu butuh sesuatu? Kenapa, Bu? Tidak. Aku tidak mau apa-apa. Ada apa, Bu? Katakan kalau ibu ada masalah. Tidak ada. Ibu hanya ingin mengajak Farsha ke pasar besok. Baiklah, Bu. Ibu hanya ingin memberitahumu hal itu. Kalau ada yang penting maka aku akan... Tidak. Tidak ada.
Kalian tidurlah. Aku akan bicara dengannya besok. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Bagus. Kalau aku dan ibu hanya akan berdua saja besok. Besok aku akan memberitahukannya tentang Aswin. Tidak boleh ditunda lagi. Jelas kau bisa mempercayai menantumu Aswin. Tapi Farsya, kau tidak bisa katakan apapun tentang Farsya. Mungkin saja dia yang menjebak Aswin selama ini. Gadis seperti Farsya tidak pantas untuk pemuda baik seperti Satis atau pemuda yang lainnya. Tingkah lakunya bisa menghancurkan Satis suatu hari nanti. Bhavna, ada apa? Kau terlihat gelisah? Tidak. Tidak ada masalah. Aku hanya tidak enak badan. Kau sudah minum obat? Hah? Sudah. Sebentar lagi juga sembuh. Kau tidurlah. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak tahu harus bagaimana. Kalau ini sampai diketahui orang, maka Satis dan semua orang akan mendapatkan masalah. Dan aku belum tahu kebenarannya. Bagaimana kalau aku mengatakannya tanpa sengaja? Maka semua hubungan akan hancur. Tapi setelah mengetahui dan melihat semuanya, aku tidak bisa mengabaikannya. Aku harus bisa menyelesaikan ini sampai ke akarnya. Tapi bagaimana caranya? Ya, Aswin. Aswin. Aku akan bicara pada Aswin dulu. Kalau aku bertanya pada Farsya, mungkin dia akan berbohong. Tapi Aswin, bisakah dia berbohong padaku? Sudah bertahun-tahun aku mengenalnya. Aku sangat mempercayainya. Aku sangat meyakininya. Inilah yang harus kulakukan.